di mana kami akan memperingati hari kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kekurangan kami ya Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami pagi hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sendiri akan beracara dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Dan untuk segala kuasa kegelapan yang berusaha menyusup masuk dalam bentuk apapun juga, kami satukan hati kami. Kami panggil dalam nama Yesus. Kuasa itu akan keluar dari tempat ini. Dan ruangan ini dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu yang menguasai sepenuhnya ibadah kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat pagi hari ini kami akan bersorak-sorai. Kami akan memuji membesarkan nama Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tetap berdiri wahai saudara. Kita bernyanyi, betapa hebat dan betapa kuat Allah kita. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa dalam kemuliaan.
menerima firman Tuhan, di mana hari ini kita akan kembali memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena salibnya kita dimenangkan. Oleh karena salibnya kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Karena salibnya ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kau beri sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku
di atas kayu salib. Tetapi Dia yang tidak berdosa mau menjadikan setiap kita adalah seorang pemenang, seorang yang diurapi oleh Tuhan, melakukan segala mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengorbananmu Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau datang kepada salib itu. Dan kita mau menyatakan bahwa karena salib Tuhan kami bisa hidup. Karena salib Tuhan, penyakit kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengorbananmu buat hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu. Terima kasih Yesus. Ya, Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat-Mu. Kita angkat tangan kita karena salib-Mu. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Saya undang hamba-Nya yang akan melakukan firman Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Terima kasih Terima kasih ya Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini melalui firman. Oh jangan tidak mulut bibir hamba-Mu dengan api Roh Kudus Tuhan. Jika hamba-Mu setia menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik otoritas salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup. Kami ada sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan, tetapi karena anugerah yang Kau berikan. Tuhan, kami siap menjadi tanah yang subur. Kami siap dibentuk oleh firman. Ajar kepada kami Tuhan pada pagi hari ini makin taat kepada firman. Kami tahu Tuhan ada kuasa yang ingin mencuri sukacita kami melalui firman yang akan kami terima. Kami sedang Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena yang punya kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Duduk. Shalom. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, saya ucapkan selamat hari kematian Tuhan Yesus. Ya, karena Paskahnya Minggu. Pemirsa Tuhan, pada pagi hari ini bahwa
dalam kehidupan kita pada hari ini, terutama kita memperingati hari kematian Tuhan kita itu Yesus Kristus. Siapa, kamu bertanya terlebih dahulu, siapa yang takut mati? Siapa yang takut mati? Kalau mungkin ditanya, takut mati enggak? Pasti semua orang akan mengatakan takut mati. Betul? Apalagi kalau mungkin ditanya hari ini, kalau Bapak Ibu mati, siap? Dan sebagian besar masih mengatakan belum. Ya. Kenapa kita mengatakan belum? Kita merasa bahwa diri kita ini masih penuh dengan dosa. Kita merasa belum layak di hadapan Tuhan. Itu yang seringkali membuat kita tidak siap untuk menghadapi kematian. Tapi bahasa Tuhan pada pagi hari ini telah memberikan sebuah tema, yaitu kematian Yesus melepaskan kutuk dosa. Mari kita buka dalam Alkitab kita, yaitu dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 dan 34 sebagai ayat pembukaan. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ini ketika Yesus disalib sebelum dia mati, ada suatu perkataan yang begitu menarik bagi saya. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, ya, dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang pundi untuk membagi pakaiannya. Amin. Ya. Bahasa Tuhan, ketika Yesus ditangkap dan disesat, sampai dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan, bahkan mati di sana. Ada suatu perkataan Yesus yang begitu indah, bahwa walaupun orang-orang itu membenci Yesus, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, para imam membenci Yesus, tetapi Yesus sama sekali tidak membenci mereka. Karena buktinya Yesus berkata, "Ampunilah dosa mereka, kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, apa yang membuat Yesus mengatakan hal tersebut? Karena kita tahu bahwa Yesus melakukan rencana dari Bapaknya, yaitu dari Tuhan. Bahwa dia datang ke dunia ini bukan hanya lahir, bukan hanya memberitakan kabar baik, bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tapi dia datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, mengapa kematian Yesus melepaskan kutuk dosa? Yang pertama, melepaskan dari apa sih dosa, kutuk apa sih? Yaitu maut. Yang pertama adalah maut atau kematian yang kedua. Kita lihat dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Mungkin kita sering mendengarkan firman Tuhan ini. Roma 6 ayat 23. Ya. Firman Tuhan berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah
ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Yesus mati untuk menebus dosa kita, Dia sudah mengangkat yaitu kutuk, yaitu maut. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah mendapatkan jaminan hidup kekal, sudah tidak ada di hukuman dosa, yaitu maut. Seharusnya ketika kita hidup di dalam Yesus, berarti hidup kita juga harus berubah. Amin. Amin. Karena kita sudah tidak di alam maut. Kita bersama-sama dengan Yesus, hidup di dalam Yesus. Karena apa yang kita terima itu bukan karena sebenarnya hasil usaha kita. Bukan dari hasil pekerjaan kita, bukan karena kebaikan kita. Tetapi karena Yesus mau menyelamatkan setiap manusia. Sehingga ketika banyak orang mungkin ditanya, seharusnya kita sebagai orang percaya, ya harus siap, kapanpun waktunya harus siap. Ya, amin. Kan bisa saja tahu-tahu pulang dari gereja atau mungkin pulang shopping atau pulang kayak kemarin sama dengar seorang hamba Tuhan pulang dari vaksin ya, pulang dari vaksin langsung tahu-tahu ngedrop ampal sampai meninggal. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya barisan Tuhan, kita itu tidak punya kuasa atas jiwa kita. Amin. Tetapi kita punya hanya satu hal, jaminan yang diberikan Tuhan bahwa kita akan dilepaskan dari maut. Amin. Bukti yang kedua, yaitu kita buka dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 56. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 56. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi barisan Tuhan, melalui kematian Yesus, bahwa kita diberikan kemenangan atas maut. Jadi misalnya kalau orang berperang, itu berperang antara kehidupan dengan kematian. Dan kuasa kematian itu sudah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh kematian Yesus Kristus yang kita peringati pada saat ini. Kita sudah mendapatkan jaminan, kita sudah mendapatkan kemenangan itu. Jadi maut tidak berkuasa atas hidup kita. Apakah kita akan mati? Tentunya kita mungkin akan mati. Tetapi kematian itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kita sudah dapat jaminannya, hidup kekal bersama Yesus. Amin. Ya. Karena banyak orang mungkin menganggap takut, atau mungkin saya baru nikah, saya belum nikah. Tapi namanya maut kita tidak ada yang tahu, betul?
Kalau kita melihat berita-berita yang ada, pernah kejadian mungkin rombongan pengantin aja bisa mati. Kenapa? Kecelakaan. Itu bukti bahwa manusia tidak bisa menghindar dari kematian. Tetapi, apakah dia masih bisa menghindar dari maut? Kita tidak tahu. Kalau dia percaya kepada Yesus, dia pasti terhindar dari maut, yaitu kematian yang kedua, yaitu hidup kekal di dalam penghukuman Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, ini yang kenapa manusia mungkin berpikir ketika ditanya, siap nggak mati? Siap nggak kalau seandainya hari ini tahu-tahu Tuhan panggil? Seringkali kita berkata, nanti dulu om, saya belum banyak kebaikan. Betul? Tetapi apa yang kita coba lihat perbandingannya, kita balik lagi ke Lukas tadi, Lukas 23. Apa yang dikatakan Yesus? Yaitu Lukas 23 ayat yang ke-41 mulai sampai ayat 43. Modal kasih Kristus, saudara Yudi bisa bacakan. Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Yang keras ya. Amin. Dengan jelas, Bapak Ibu Tuhan, seorang penjahat yang ikut bersama-sama disalibkan Yesus, dia mendapatkan jaminan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Apalagi kita. Amin. Kenapa? Karena dia percaya, dia menyadari bahwa dia orang yang berdosa. Ketika disalibkan bersama Yesus, yang sebelumnya mengatakan, kalau engkau Mesias, turun, selamatkan kami. Tapi yang satu menyadari bahwa dia orang yang berdosa, dia layak mendapatkan hukuman itu. Tetapi dia percaya pada Yesus. Jadi orang meninggal itu, orang mati, itu bukan ketika kita masih hidup saat ini. Yang menentukan kita selamat adalah sampai akhir hidup kita. Amin. Seperti orang penjahat yang ikut disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam hidup. Amin, Bapak Ibu Tuhan. Kita pasti akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Yang pertama. Yang kedua, kematian Yesus melepaskan kutuk dosa, yaitu melepaskan kita dari perbudakan. Bapak Ibu Tuhan, jaminannya adalah ketika melalui kematian Yesus tadi kita diselamatkan dari maut. Yang kedua, kita dilepaskan dari perbudakan. Jadi sebelum kita bertobat, kita percaya kepada Yesus, kita adalah budak. Budaknya siapa? Iblis. Budaknya dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kutuk dosa itu sudah diangkat. Kutuk dosa itu sudah diambil dari hidup kita. Karena ditanggung di dalam Yesus. Sehingga kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36.
Injil Yohanes delapan ayat 34 sampai 36. Ternyata sebelum Yesus mati, dia sudah memberikan suatu pesan yang begitu menarik di dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Orang budak, hamba itu tidak punya hak atas dirinya, tetapi ketika Yesus menebus dosanya, ketika Yesus memberikan keselamatan, maka dia merdeka, dia bebas. Bukan hanya bebas, dapat bekerja, melakukan pekerjaan apapun yang dia inginkan. Amin. Amin, Bapak Ibu Tuhan. Karena ketika kita menjadi budak, kita hanya melakukan apa yang disuruhkan oleh Tuhan kita. Kalau kita dalam menjadi budaknya dosa, kita menjadi hambanya dosa, berarti hidup kita selalu melakukan dosa. Jadi kalau hidup kita mungkin selama ini masih melakukan dosa, berubah. Karena kita sudah dibebaskan Tuhan. Kita sudah dilepaskan oleh Tuhan dari dosa. Dosa itu bukan hanya perbuatan yang secara nyata saja. Amin. Tapi melalui hati dan pikiran kita, kita juga bisa berbuat dosa. Ya. Jadi jangan berpikir orang mencuri masih dosa. Tapi bukan hanya itu saja. Kita saja ketika kita hanya mengingini, itu hukum Taurat dan hukum terakhir, ketika kita mengingini saja, itu sudah dosa. Mengingini berarti hanya timbul dalam hati dan pikiran. Itu sudah dosa. Tapi ketika kita dimerdekakan, berarti kita harus bisa melepaskan segala apapun yang menjadi beban hidup kita. Kita bisa melepaskan segala akar-akar dosa yang ada dalam hidup kita. Makanya kenapa banyak orang seringkali mengajarkan kepada anak-anaknya yang masih kecil, maaf, saya tidak mengkritik orang tua zaman dulu, mengatakan hal itu salah. Saya juga pernah diajarkan seperti itu. Jadi kalau kita sekolah, mungkin Bapak Ibu masih ingat, kalau kamu merasa tidak salah, kalau kamu berani, apa ini Bapak Ibu lawan, betul enggak? Apa yang pernah mendapatkan wejangan seperti itu dari orang tuanya? Siapa yang ajarkan? Kenapa? Kenapa kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh membalasnya? Karena secara sadar tidak sadar kita sedang mengajarkan kita untuk belajar menjadi pendengar. Amin. Contoh paling gampang, misalkan saya ngakalin iya, orang tuanya, kalau berani lawan. Orang tua saya mungkin sama. Nanti kalau berani kamu nggak sabar lawan. Akhirnya gimana? Mungkin sampai besar jadi kalau ketemu bukan menjadi sahabat, bisa saja menjadi musuh. Wah ini kalau ketemu yang aku lawan. Kiannya mungkin juga sama. Oh, kapan-kapan mau perang tangan ituin. Akhirnya tidak akan pernah selesai. Karena kita sudah dibentuk ajar belajar, tapi belum kita. Karena kita sudah dilepaskan dari budak. Kita harus berusaha.
Ini yang kedua. Nah, kita tahu salah satunya contoh adalah ketika Musa yang membebaskan bangsa Israel. Bagaimana cara Tuhan melepaskan budak-budak tersebut, yaitu bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Salah satunya dengan memberikan korban. Korbannya apa? Anak sulung mati. Anak sulung Mesir mati. Dan dikatakan bukan hanya anak sulung, anak manusia. Kita membaca semua anak sulung di Mesir, baik anak sulung binatang, anak sulung manusia, semuanya mati. Sama halnya Yesus yang berkorban buat kita, yang mati buat kita untuk melepaskan kita dari budak. Amin. Dan yang kedua, yang ketiga, melalui kematian Yesus, mengapa melepaskan kutuk dosa? Yaitu yang ketiga, Tuhan memberikan damai sejahtera. Jadi orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dilepaskan kutuknya, dia akan memperoleh damai sejahtera. Kenapa memperoleh damai sejahtera? Karena orang yang sudah selamat, sudah dilepaskan dari budak, pasti hidupnya tenang. Betul? Coba kalau misalkan berangkat untuk Tio masih kerja di bank ya, Tio ya. Setiap akhir bulan pasti ada kerja. Nah, biasanya khawatir nggak? Khawatir nggak? Pasti ada. Nah, sama halnya hidup kita. Sama halnya hidup kita, ketika kita menjadi budak, kita hanya kerja saja. Ketika akhir bulan kalau ada laporan dan sebagainya, aja masih khawatir. Apalagi seorang budak, ketika melakukan segala pekerjaannya pasti selalu dengan rasa khawatir. Amin. Kenapa? Takutnya apa? Jangan-jangan salah. Jangan-jangan ada yang nggak beres. Jangan-jangan itu seorang budak. Karena dia tidak memiliki kebebasan. Makanya hidupnya tidak akan pernah memiliki damai sejahtera. Amin. Tapi orang yang bebas, orang yang sudah dilepaskan dari kutuk dosa, hidupnya selalu memiliki damai sejahtera dalam kehidupannya. Kita coba lihat dalam Galatia 1 ayat 3 sampai 4. Sebagai penutup, Galatia 1 ayat 3 dan 4. Kamu dan kasih Kristus nanti dari Yoko membacakan Galatia 3, 1 ayat 3 dan 4. Amin. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, ini adalah salam pertama kali ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Tetapi ketika saya coba membaca dalam salam ini dikatakan bahwa kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi Tuhan ketika melepaskan kita dari dunia yang jahat, dari kejahatan dunia, dari dosa-dosa kita yang mengikat kita, maka kita pasti akan mendapatkan damai sejahtera. Amin. Kejahatan dunia apa sih? Contohnya adalah tingkah laku.
Saya katakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Menganggap bahwa uang lebih penting dari iman percaya kita kepada Yesus. Akar kejahatan apa sih? Yaitu yang bertentangan dengan 9 buah. Jadi bangsa Tuhan, kalau kita masih hidup di dalam kejahatan dunia, masih mengikuti pola hidup dunia ini, maka kita pasti tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Amin. Walaupun nilainya nggak besar. Contoh misalkan ketika menjadi seorang akuntan, salah hitung sedikit saja. Apa yang di sini belajar akuntansi? Ada belajar akuntansi? Kalau salah hitung sedikit saja, kurang 0,1, apa yang akan terjadi? Semuanya hancur. Betul? Dan itu pasti langsung dianggap, walaupun itu sebenarnya karena salah hitung. Uangnya tetap utuh. Tapi kalau dalam hal dunia yang seperti itu, dikatakan menjadi apa? Korup. Walaupun banyak gara-gara hilang nolnya 1. Kenapa saya bisa mengerti, memahami ini? Karena ketika salah hitung, semuanya menjadi rusak. Apalagi kalau salah hitungnya sudah di awal. Bapak yang sudah satu, inilah yang membuat seringkali kita tidak memiliki damai sejahtera karena kita masih melakukan, masih menyukai kehidupan secara duniawi. Bukan berarti kita menjadi sok rohani dan kita lepas dari bola dunia, dan tapi apa yang dilakukan dunia, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Allah, itu harus kita hindari. Hingga kita memiliki damai sejahtera, walaupun mungkin mohon maaf, makan cuma pakai sambal, mungkin makan cuma pakai, orang kamu dulu kalau nggak punya uang ya makan pakai garam, tetap air. Tuh. Walaupun anaknya banyak, coba sekarang. Oh dulu orang anaknya yang banyak, ribut enggak masalah makanan? Lalu yang sudah yang anaknya sampai 5, 6, ribut enggak masalah makanan? Coba sekarang anak sekarang, anaknya baru 2, 3, masalah makanan ribut. Yang satu pengen ini, yang satu pengen itu, yang satu orang tuanya yang kepalanya, ya. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kehidupan yang lebih baik mungkin dibandingkan sekarang. Makanya kenapa orang sekarang mungkin kehilangan damai sejahtera, orang sekarang kehilangan sesuatu yang membuat hidupnya nyaman, karena pikirannya hanya secara duniawi, kesenangan lahiriahnya saja. Tapi kita lupa bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Apalagi kalau kita mau melakukan pekerjaan, saya minta pertolongan Yesus. Pemirsa Tuhan, pada pagi hari ini kita memperingati kematian Yesus. Yesus sudah melepaskan kita. Dalam perpanjangan firman Tuhan, Yesus sudah melepaskan kita dari kutuk dosa. Tuhan sudah melepaskan kita dari penghukuman dosa. Tuhan sudah melepaskan kita dari perbudakan, dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Apakah kita siap ketika mungkin Tuhan bertanya, aku memanggil engkau kembali? Harusnya kita bisa berkata, ya Tuhan, aku siap. Dalam keadaan apapun kita harus siap.
Dengan kondisi apalagi dengan kondisi yang tidak menentu seperti ini. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan buat kita. Terima kasih. Kita menaikkan sebuah pujian mengingat Yesus. Kita katakan dengan iman. Kita tidak mau mengingkari iman percaya kita kepada Yesus yang sudah menyelamatkan. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, terima kasih. Kita katakan Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanmu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku naikkan, ku naikkan. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku naikkan, ku naikkan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus mati untuk melepaskan kita dari kutuk dosa, yang melepaskan kita dari kuasa maut, dia melepaskan kita dari perbudakan. Maka dia menjamin memberikan kepada kita damai sejahtera. Percayalah bahwa dia sedang melakukan segala perkaranya dalam hidup kita. Dia akan memulihkan segala hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melepaskan kami dari kutuk dosa.
Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Bahkan alam maut tidak akan menyentuh hidup kami. Bahkan perbudakan dari kuasa dosa Engkau sudah lepaskan dalam hidup kami Tuhan, dan kami menerima berkat. Engkau akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Apapun yang kami terima, Engkau bersyukur pada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kasih yang Kau berikan oleh pengorbanan yang Kau salib Yesus. Pada pagi hari ini, jika di dalam hati kami masih punya rasa sakit hati, jika mungkin di dalam hati kami punya rasa dendam, di dalam hati kami Tuhan punya rasa marah, pada pagi hari ini kami melepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Supaya kami menerima Tuhan berkat-Mu, supaya kami menerima berkat, supaya kami menerima berkat-Mu ya Yesus. Kami siap Tuhan dibentuk selalu oleh Firman. Biarlah Firman-Mu tekan dalam hati kami. Melayangkan kami sebelum kami menerima perjamuan kudus. Itu yang dilambangkan roh kita. Kau kuduskan hidup kami. Juga ampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Ampuni juga segala dosa kami. Terima kasih Yesus. Curahkan berkat Tuhan, curahkan kasih Tuhan, karena daging-Mu sudah tercabik-cabik buat kami, dan darah-Mu tercurah untuk menembus segala dosa kami. Dan kami peringati pada hari ini, menyatakan kasih-Mu Tuhan, dan segala kami dan memberikan sedang Tuhan, memberikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari Islam dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku berkata sebagai akan salam setelah kita dengarkan. Lalu berkata, tahun ini ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatan ini, setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku percaya bahwa aku sebagai darah di dalam nama Yesus. Sama dengan itu begitu kalau berdoa.